Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantiki Reaction ya kalian. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan mereaksi satu video teman-teman, di mana orang yang belajar saintis mencoba mendekat-dekatkan pemahaman saintis dengan Al-Quran dan seakan-akan membangun sebuah tembok raksasa di antara Al-Quran dan saintis. Artinya seakan-akan saintis ini bukan yang dimaksud Al-Quran, dan seakan-akan yang dimaksud Al-Quran tidak masuk dalam klasifikasi saintis. Namun bisakah ini dibuktikan nantinya? Dan lalu kalau seandainya bertabrakan di antara Al-Quran dengan dengan teori saintis, mana yang lebih didahulukan? Kalau seandainya saintis lebih didahulukan, maka Al-Quran akan menuntut pertanggungjawaban. Maka kalau seandainya Al-Quran lebih logik daripada saintis, lalu apa yang akan kita tolak daripada Al-Quran? Nah, di dalam video ini kita lihat bagaimana kemudian akan dijabarkan masalah saintifik yang bagi para pelajar saintifik ini justru mereka akan lebih condong dan lebih tunduk daripada kepada pemahaman saintifik daripada pemahaman Al-Quran. Oke, mari kita saksikan dulu videonya, lalu kemudian kita kritisi videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa titipkan komentar kalian. Oke, di sini ada satu video, mari kita putar videonya. Let's go. Kita sebagai seorang muslim, saya lah ya, sebagai seorang muslim, tentang misalnya proses penciptaan Adam sebagai manusia pertama sebagaimana dipahami pada umumnya oleh orang muslim kan. Sementara di evolusi, kalau kita menerima teori evolusi, itu agak sulit kita menerima keyakinan tentang adanya manusia pertama. Karena berarti kesimpulan dan pemahamannya bahwa kita akan beradu di antara konsep Adam dan konsep teori evolusi. Insya Allah kalian udah tahu teori evolusi itu bagaimana dan teori Adam itu bagaimana. Kalau teori Adam simple, adanya kausa prima, sang pencipta, dia yang maha awal, maka wajar dia menciptakan awal daripada segala sesuatu terjadi. Awal dari manusia terjadi diciptakan manusia yang awal, agar adanya puncak daripada keawalan hingga terjadi semuanya. Oke. Tapi kalau evolusi berbicara tentang sesuatu yang berantai dan termekanisme. Namun kalau kita jauh lebih telisik, justru evolusi ini adalah konsep yang tiada batas, teman-teman. Dan konsep yang lebih tidak masuk akal. Sekarang gini, orang yang berteori tentang evolusi, dia tidak pernah melihat alam evolusi. Dan konsep daripada teori yang dia bawakan hanya bersifat teori. Kalian tahu arti teori gimana? Ini nih, yang pendapat tentang evolusi. Siapa itu namanya? Bukan Hawking, siapa itu namanya? Darwin. Tentang evolusi, bahwa manusia ini nggak mungkin dari manusia pertama, tapi dari proses biologis kemudian jadilah manusia, ataupun disebut dengan evolusi, ataupun dari kera. Sekarang gini, oke, anggaplah kita terima. Kita nggak nanya, itu manusia purba, evolusi dari mana lagi? Paham maksud saya? Detik kalian menanyakan manusia dari mana, kalian jawab evolusi, maka kalian harus tanya, manusia purba evolusi dari apa? Paham? Dan yang dievolusikan manusia purba itu dari evolusi apa lagi? Dan terus akan tanya, ini dari mana? Manusia purba dari mana? Dari ini, dari ini. Oke, dari ini dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Akan terus manusia itu akan menanyakan dari mana. Jangan stuck di evolusi manusia purba doang dong. Nggak adil. Kalau manusia ditanyakan dari mana awalnya hingga dari evolusi katanya manusia purba, tanyakan juga manusia purba dari mana? Evolusi dari apa lagi? Oh, dia bang dari alalala itu dari mana? Oh, dari asopak-apak itu dari mana? Itu dari mana? Tanyakan terus. Maka itu tidak punya batasan di dalam jawaban. Maka segala sesuatu yang tak punya batasan, sedangkan yang kita dapati di tahun 2025 apapun yang ada di muka bumi ini segalanya berbatas, lalu bagaimana kita bisa berpikir tanpa batas? Melainkan kita merunut kepada satu batasan, yaitu kausa prima, sang pencipta awal yang tak pernah diawali, maka wajar menciptakan adanya awal, yaitu langsung jadikan manusia. Selesai. Untuk menunjukkan apa? Justru Quran lebih logik daripada saintifik. Sekarang orang berteori, bukankah orang yang berteori ini sama kayak orang lagi nongkrong kedai kopi? Manusia dari mana ya? Kayaknya manusia ini ada satunya perubahan dari sesuatu hingga jadi manusia. Oh, yang paling dekat dengan manusia dalam kingdom kehewanan, kera. Jangan-jangan manusia dari kera. Bikin teori. Dan kita hari ini memperdebatkan dan lebih percaya teori. Sifat daripada teori, kecuali Darwin itu
adalah manusia yang hidup di era manusia purba dan melihat langsung perubahan daripada manusia purba hingga jadi manusia. Oke, fine. Sekarang gini teman-teman. Pembuktian rasionalitas sekarang, ya bang, tapi kan ada fosilnya. Nah, dan carbon datingnya itu bersifat berjuta-juta tahun. Jawaban paling logiknya, apa mustahil Tuhan menciptakan kera dulunya? Maksudnya gini, kera sekarang ada, simpanse juga ada, King Kong juga ada, bukan King Kong, apa itu, gorila juga ada sekarang. Emang dulu Tuhan gak bisa ciptain gorila? Paham maksudnya? Tuhan udah ciptain manusia, Tuhan juga ciptain gorila gitu. Gorila di era purba gitu, sehingga gede-gede. Sehingga detik ditemuin fosilnya, kalian anggap ini adalah perubahan daripada manusia. Kalian gak mikir bahwa di detik kita hidup sekarang jadi manusia, ada kera yang gak berevolusi jadi apa-apa. Ada simpanse yang gak berevolusi jadi apa-apa. Lah kenapa kamu mendapati fosil yang kamu katakan ini purba, sejak purba kala bisa jadi manusia, berevolusi jadi manusia, sedangkan kera sekarang berhenti evolusinya? Why berhenti evolusinya gitu. Cuman teori penologik mungkin evolusi daripada kera yang gede-gede itu berevolusi jadi kera-kera kecil sekarang, lutung, simpanse ya, atau apapun itu lebih logik. Tapi kalau jadi manusia, dua hal esensi yang dilangkah. Singa jadi lembu nggak mungkin, lembu jadi ular kagak mungkin, buaya jadi kelinci kagak mungkin. Gimana cara bilangnya? Susah cara bilangnya ya guys ya. Tapi insya Allah kalian paham ya maksud aku ya. Nah, ada juga identifikasi dari mana tulang belulang. Ini identifikasi secara agama dan sifatnya iman, bukan sifatnya itu objektif dan global. Kalian tahu kaum Nabi Daud entah kaum Nabi Lut yang dikutuk kuno kiradatan, yang dikutuk jadi monyet. Tahu? Al-Quran ngomong ada orang dulu dikutuk jadi monyet. Dan sekarang setelah digali, ternyata ditemukan fosil-fosil yang berbentuk monyet dan gede-gede. Dan agak menyerupai dan agak berbentuk manusia. Bagaimana kalau itu kaum Nabi Daud? Gimana? Kalau itu kaum Nabi Daud gimana? Kalau ternyata yang kita identifikasi itu sesuai dengan kata Al-Quran. Contohnya gini, penemuan tentang fosil dan berbentuk kera. Al-Quran sudah duluan menceritakan bahwa ada orang dikutuk jadi kera. Ketika ditemukan, mereka mengidentifikasi ini evolusi. Mana tahu apa yang dikatakan Al-Quran benar. Sungguh maha luar biasa, sungguh maha sempurna Al-Quran kan? Nah gitu teman-teman. Jadi sekarang kalau berbicara tentang kepercayaan terhadap teori evolusi, maka buktikan dulu kenapa evolusi itu bisa dipercaya. Kalau seandainya fakta tentang evolusi ini bisa dipercaya, kenapa kalian percaya orang berteori evolusi? Dia tahu dari mana evolusi, teorinya dia yang dipikiran Darwin itu, dia tahu dari mana, sedangkan dia nggak lihat. Kalau bukan hanya duduk ngopi, ngerokok sebatang, kasih tahu oh gini, kemudian ditulis, kemudian dipercaya, itu yang bikin aneh. Di mana saintifiknya? Boleh saintifik jadi manusia. Itu evolusi dari mana? Maka akan tiada batas. Jadi di balik pikiran kita yang liar, Tuhan menurunkan firman. Begini loh cerita yang sebenarnya. Jangan nerka yang enggak-enggak. Makanya adanya firman Tuhan yang langsung pemberitahuan daripada Tuhan. Gini yang sebenarnya. Terserah kalian mau berteori bagaimanapun. Yang jelas aku pencipta langit dan bumi. Aku yang lebih tahu bagaimana cara buat. Nggak usah nebak-nebak. Itu secara tidak langsung pemberitahuan daripada Al-Quran. Kita lanjutkan teman-teman. Evolusi itu manusia sebenarnya bagian dari cerita biologis yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, jutaan bahkan miliaran tahun. Jadi kita tidak akan menemukan spesifik tokoh Adam di situ, karena Adam itu bagian dari cerita evolusi itu. Apalagi manusia pertama misalnya itu nggak ada di situ. Nah itu kan implikasinya dalam tuh, karena dari kecil kita diajarkan kalau Adam itu adalah manusia pertama gitu. Dia diciptakan secara spesifik oleh Tuhan. Dan dia adalah dia adalah makhluk yang spesial yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain pada umumnya. Nah, di sains kan tidak sesederhana itu. Iya. Dan sains nggak peduli sama referensi agama juga. Exactly. Nah, aku melihat implikasinya di situ. Sains tidak peduli dengan implikasi agama karena sains hanya nebak. Setuju nggak teman-teman? Sains hanya nebak. Kenapa saya bilang nebak? Orang yang tidak hidup di zaman manusia purba dan menduga adanya manusia purba, sehingga kemudian jadi manusia normal seperti kita. Nah, kitab suci
ataupun Al-Quran datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tahu mekanisme bumi nih. Dia buktiin. Ini loh, jangan liar, jangan usah nebak yang sembarangan. Nih gua kasih tahu nih. Apa yang gua kasih tahu? Gua kasih tahu bahwa manusia ini gua ciptain ada awalnya. Gua sang maha awal. Jadi untuk adanya awal daripada kalian semua, gue ciptain awal juga. Apa? Awal dari manusia, gue ciptain Adam. Tapi kan ada fosil. Lalu nggak lihat kisah Hud? Kisah Lut? Kisah Daud? Kan ada yang dikutuk jadi monyet. Oke, kalau kalian nggak percaya masalah kisah Daud, oke. Sekarang apa mustahil? Gue ciptain manusia dan gue ciptain juga binatang-binatang. Gue ciptain monyet misalnya, monyet gede-gede. Dan lu temuin. Bodohnya lu menduga itu manusia. Emang gak bisa kayak gitu teman-teman? Hah? Emang gak bisa kayak gitu? Coba pikir. Nah jadi apa ya? Manusia-manusia sang pembaca buku ini tanpa mengetahui Al-Quran ngomong apa, lebih mementingkan buku, pikiran manusia. Terus setelah mereka mempercayai pikiran manusia ini, mereka gak kritis. Mereka gak kritis dalam mendalami. Paham gak? Paham gak maksud saya gak kritis dalam mendalami? Ya percaya mentah-mentah. Seharusnya mereka tanyain lagi manusia purba dari mana? Siapa yang berteori evolusi daripada jadinya manusia purba? Oh, manusia purba jadi dari akhlak. Nah, oke. Itu dari mana? Kan akan terus ditanyakan ya teman-teman. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dan tanpa batas. Konsep tanpa batas nggak masuk otak. Maka pahamlah kausa prima. Apa kausa prima? Sang pembatas. Apa? Sang pembatas yang tak pernah dibatasi, yang tak pernah diawali. Maka menciptakan awal untuk menjadi batasan awal daripada segalanya terjadi. Nggak sampai segitu kah mikirnya. Yang lucunya lebih percaya pikiran manusia yang nggak hidup di zaman teori itu yang nggak hidup di zaman teori yang dibicarakan, paham nggak? Contoh, kalian tahu teori singularitas nggak? Hah? Ataupun Big Bang, tahu nggak? Tahu Big Bang. Orang yang nggak percaya akan adanya entitas Tuhan, mereka mengatakan bahwa Big Bang ini dari satu titik yang kemudian begitu panas, kemudian melebar jadi bumi. Masalahnya yang berteori nggak lihat itu, kemudian mengeluarkan teorinya, dan kita percaya. Itu lucunya. Tapi kalau Tuhan, lu liar mikir lu. Ini semuanya terjadi karena gua. Nih kitab suci, biar lu nggak liar mikir bahwa gua ada gitu. Yang kita percaya apa? Satu titik kemudian mengembang. Kenapa kembangnya nggak ngembang banget? Paham nggak maksud gua? Paham nggak maksud gua teman-teman? Satu titik singularitas mengembang jadi semua semesta alam. Nah masalahnya kembangannya itu kenapa nggak berkembang lagi? Nggak kita makin gede, pohon makin gede karena terus berkembang. Kok berkembangnya terbatas? Paham maksudnya? Dulu bisa ngembang dari satu titik pemadatan suhu, saking panasnya ngembang jadi bumi nih, jadi semuanya. Oke, Big Bang. Sekarang kok nggak ngembang lagi? Paham nggak? Jadi kalau Tuhan, lu aneh mikir lu. Mau bilang gitu Tuhan, aneh lu mikir. Udah simpel aja, nggak usah setik ngembang tiba-tiba terbatas, kagak ada. Kalau dia ngembang ya ngembang terus. Kalau lu bisa berteori dia ngembang, berarti dia akan ngembang terus. Kalau Tuhan simpel, gua ciptain bumi, selesai. Oh iya ya, ada Tuhan, sang kausa prima, sang pencipta, selesai. Nggak ada pikiran liar bahwa seperti ini, seperti itu, nggak ada. Makanya di balik liarnya manusia, Tuhan menurunkan firman-Nya agar kepalanya tidak liar. Kita lanjutkan teman-teman. Tentu ada banyak hal yang lain ya, tapi paling tidak yang banyak didiskusikan dalam diskursus agama dan sains mengenai teori evolusi itu adalah dampaknya terhadap keyakinan kita tentang Nabi Adam itu tadi sih. Dan penciptaan manusia. Ya. Dan itu bukan cuma itu kayaknya masih menjadi polemik untuk umat beragama yang percaya pada konsep penciptaan ya. Iya. Tapi dalam prosesnya kan ada yang mendamaikan dua konsep itu kan. Jadi ada yang bilangnya Nabi Adam itu simbol, itu bukan manusia pertama literally tapi simbol. Ada juga yang menerjemahkannya Nabi Adam tuh bukan manusia pertama tapi manusia modern pertama yang apa gitulah pokoknya kapasitas berpikir, betul, dan ada upaya-upaya kompromi itu. Lihat guys, apa yang mereka bicarakan? Apa yang mereka bicarakan ini kan nggak jauh beda dari sekedar orang lagi ngerokok di kedai kopi, ya.
maksudnya gini, teori-teori yang mereka bicarakan ini nggak jauh beda dari orang yang bapak-bapak lagi ngejokes di kedai kopi, tiba-tiba pikirannya seakan-akan benar, dituliskan dan mereka membaca nih, yang tadi dua ini membaca dan mereka percaya, kan lucu. Jadi ini ada orang yang bilang gini, bahwa Nabi Adam itu bukan manusia pertama sebenarnya, hanya simbol bahwa manusia pertama kita namakan aja Adam. Bahwa manusia setelah selesai evolusi jadi Adam gitu. Jadi Adam itu apa, simbol daripada nama yang pertama gitu doang. Nah, yang ngasih tahu ini manusia yang nggak hidup zaman Adam. Sedangkan kita berpaham bahwa Sang Kausa Prima, di balik dia yang menciptakan bumi dan segala spesifikasi dan segala kejadiannya, menurunkan utusannya, yaitu para rasul. Ketika manusia berpikir liar terhadap alamnya, terhadap dirinya, terhadap apapun tentang alam ini, Tuhan ngasih info biar nggak liar. Nggak usah lu kira manusia ini dari monyet. Gua kasih tahu sesempurna penciptaan adalah manusia, adalah khilafah di bumi manusia. Lu nggak usah duga penciptaan gua itu dari monyet, kagak ada. Monyet, manusia. Jadi ketika lu temukan fosil, ya bisa jadi gua ciptain manusia, gua ciptain monyet juga. Yang lu temuin monyet dan lu bilang itu manusia, itu yang lucu otak lu gitu. Paham teman-teman? Paham maksud saya? Allah mau bilang yang lucu otak lu, gua ciptain monyet, gua ciptain manusia. Lu temuin fosil monyet, lu bilang manusia, yang lucu otak lu. Gitu. Paham? Jadi di balik liarnya manusia itulah fungsi Al-Quran datang untuk ngasih tahu agar nggak liar. Dan terus mereka lebih percaya, oh iya ini buku saintifik ya, berbicara tentang Adam adalah ini, Adam adalah itu. Masalahnya itu anak nggak duduk masa Adam. Misalnya nih, apa jauh beda? Gue bisa juga. Adam itu sebenarnya bukan manusia. Dia dulunya adalah sebuah biji ya, biji tanaman. Kemudian tumbuh jadi pohon. Dari pohon itu tuing jatuh jadi Adam. Bisa, gue tinggal teori kan, tinggal tulis. 3.000 tahun yang akan datang mungkin orang akan berdebat antara Adam versi agama, antara Adam versi gue. Karena dikira gue ini saintifik gitu. Karena gue gak hidup masa Adam gitu ceritanya. Tapi gue berhasil nulis satu jurnal, yang jurnal tersebut berhasil dipercaya orang. Gitu, paham gak? Atau gue tulis nih, ada satu pohon kehidupan namanya Mugenskyomi, anjay, ya kan? Tumbuh dari daun dan tangkai bunganya keluarlah manusia pertama. Disitulah pertama penciptaan. Bisa, sama kayak Darwin bisa bilang dari monyet, gue bisa bilang dari pohon. Karena kami dua-dua, saya dan Darwin, orang yang tidak hidup di zaman manusia purba, tinggal berteori. Tapi kalau Al-Quran ngasih tahu, gue Tuhan, gue pencipta, gue yang paling tahu langit dan bumi. Lu liar mikirnya, kagak ada. Ini jawabannya, gini yang sebenarnya. Selesai. Syarat, bantah dulu Tuhan. Bantah dulu Tuhan gak ada. Bantah dulu Al-Quran. Selesai bantah Al-Quran, mari kita duduk berdebat tentang ada Tuhan atau tidak, ada manusia purba atau tidak. Selesai. Tapi detik lu percaya Tuhan, lu harus percaya Kausa Prima itu mampu ngasih tahu dan yang paling tahu bumi. Maka ketika dia mampu ngasih tahu apapun tentang bumi, ya wajar diturunkan sang firmannya ataupun diturunkan para nabinya untuk ngasih tahu kejadian yang sebenarnya di balik liarnya otak manusia dalam berpikir gitu, teman-teman. Ya. Ada-ada aja ya manusia sekarang ya, guys ya. Udah dikasih hal yang simple mikirnya yaitu Al-Qur'an, malah nyari yang ribet. Itulah manusia. Emang manusia itu nggak bisa yang simple, maunya yang ribet gitu. Itulah manusia kita, guys. Tapi ada juga yang menolaknya dengan keras. Mungkin teman-teman penonton juga ada yang familiar sama Harun Yahya itu waktu aku remaja. Itu kan ada VCD anak sekarang tahu VCD nggak ya? Ada VCD dan buku-buku Harun Yahya yang berarti sebutannya didakwahkan ya, karena disebarluaskan dengan narasi anti evolusi, seolah teori evolusi itu adalah doktrin gitu. Padahal itu adalah teori saintifik gitu. Teori evolusi adalah doktrin bagi mereka dan itu saintifik. Aduh ya Allah, saintifiknya gimana? Teori evolusi saintifik, guys. Lebih ke filsafat gak sih? Paham gak filsafat? Kalau saintifiknya gimana? Rata-rata saintifik itu kayak lebih kan memikirkan teori dan pembuktian teori kan gitu. Lebihnya kan gitu. Ya. Berteori, pembuktian teori.
Misalnya cahaya, kekuatan cahaya, jarak cahaya, kecepatan cahaya. Pertama teori, setelah teori pembuktian. Dipantulkan cahaya baru kemudian ditemukan hasil daripada teori. Sekarang pembuktian manusia purba apa? Untuk menolak segala kemungkinan. Oh ada bang pembuktian saintifiknya. Apa? Tulang belulang manusia purba. Lu yang ngomong itu manusia purba. Bagaimana itu kalau monyet prasejarah? Paham gak maksudnya? Paham maksud gua? Bagaimana itu kalau itu adalah monyet prasejarah? Paham gak? Manusia udah diciptain, monyet juga diciptain tuh misalnya. Udah ditemuin manusianya. Monyetnya juga ditemuin. Yang lucunya kalian mikirnya ke arah manusia. Dapat monyet bilang manusia. Itu lucunya. Dan kalian percaya. Pembuktian terhadap evolusi ini gak ada lain selain menyaksikan evolusi. Selebihnya hanya dugaan. Paham sampai sini? Dikira itu adalah doktrin. Memang doktrin. Doktrin adalah dipaksa percaya tanpa ada pembuktian. Itulah doktrin. Kalau Tuhan apa pembuktiannya? Detik kamu percaya Tuhan ya itu pembuktiannya. Kecuali kamu gak percaya Tuhan. Mari kita berdiskusi tentang Tuhan ada atau tidak. Lalu bagaimana kita mengatakan Tuhan tidak ada? Sedangkan segala apapun yang ada di muka bumi ini tidak terbantahkan daripada segala penentuan. Panjang itu kalau saya mau bahas. Tapi tentang yang tadi itu. Bahwa manusia purba adalah tes saintifik. Dari mana ya saintifiknya? Dari mana? Udahlah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Terima kasih telah hadir di Almantiki Reaction. Jangan lupa di share video ini kalau penting. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.